Iya, selamat malam. Berjumpa lagi dengan Opa Similikidi dalam perjalanan pulang dari jalan-jalan di hari Minggu lur. Ya, dalam video kali ini saya akan berbicara tentang tanda-tanda jodoh. Apa maneh iki, Mas? Emang jodoh itu ada tanda-tandanya? Ada. Rumus utama untuk bicara jodoh itu saya berdasarkan apa yang disampaikan oleh kebenaran di dalam kitab suci ya. Kalau Islam itu mengajarkan begini. Laki-laki yang baik itu jodohnya wanita yang baik, demikian pula wanita yang baik itu jodohnya laki-laki yang baik. Nah, konsep ini dulu yang kita pegang. Ketika seseorang itu dia bertemu, entah itu di stasiun kereta bawah tanah, entah itu di taman, entah itu di pasar dan sebagainya, timbul nih debaran di dalam hati. Kemudian terjadilah perkenalan. Terjadi perkenalan. Oh, aku cinta dia cinta aku. Terjadilah hubungan. Apakah dia jodoh saya ya suatu ketika? Seseorang biasanya yang sedang jatuh cinta, ini namanya cinta kejadian ya. Cinta yang datangnya tiba-tiba, entah ketemu di pasar, entah ketemu di stasiun itu. Itu namanya cinta kejadian, dan ini persoalan yang agak sedikit kadang-kadang kita itu salah dalam menafsirkan itu ya. Ketika Anda jatuh cinta dan terjadi sebuah hubungan dengan seseorang, sebelum kita bertanya apakah dia jodoh saya, coba renungkan, apa benar dia itu cinta kita? Apa benar laki-laki itu cinta Anda, terutama bagi wanita ya? Sambil tak ngambil backgroundnya sini ya. Ini saya di belakang saya ini adalah gedung hotel, hotel apa di Korea ini. Ya, saya lanjutkan ya. Ketika seseorang itu, seorang wanita katakanlah begitu, dia mengenal laki-laki, entah ketemu di pasar, entah ketemu di jalan ya, terjadilah hubungan dan saling ada rasa cinta. Sebelum kita ngomong ke yang namanya jodoh, pertanyaannya, apakah benar dia itu cinta? Masalahnya sekarang ini banyak istilah itu PHP, pemberi hubungan palsu, pemberi harapan palsu, PHK, pemberi harapan kosong, dan ada istilah modus. Dari situ dulu, katakanlah si laki-laki ini bener, katakanlah bener ya, bener cinta, dalam arti bener cinta, dicek aja, seperti cara ngeceknya begini, untuk kita tahu dia cinta apa tidak ya. Pakai ukuran aja, ada istilah sembako cinta ya, 9 bahan pokok cinta itu. Kesetiaannya, perhatiannya, pengorbanannya, kepeduliannya, terus kemudian kesetiaannya, macam-macam itu ada 9. Kalau itu dicek sudah cocok, klop, oh berarti ini cinta. Pertanyaannya, benarkah dia di masa depan jodoh saya? Nah, kita kembalikan ke rumus pegangan yang tadi, bahwa jodoh itu sudah dirumuskan oleh Allah. Laki-laki yang baik itu jodohnya adalah wanita yang baik, sementara wanita yang baik itu kebalikannya, jodohnya juga laki-laki yang baik. Jadi ketika sampean kenal seorang cowok, kemudian di dalam hubungan menuju ke, katakanlah ya, nanti janji-janjian misalnya yang LDR itu ya, janji ketemu nanti sama-sama pulang ke Indo itu. Kalau Anda itu hubungan sama dia semakin membaik, dalam arti ketika Anda bekerja makin semangat dan makin bisa nabung, nanti oh kita beli tanah di sana ya yang, iya nanti kita bikin namanya misalnya restoran apa, kita bikin rumah makan apa misalnya gitu. Itu ciri-ciri. Nah, itu ciri-ciri bahwa kehidupanmu ketika kenal dia makin meningkat. Terus dari segi ibadah, yang dulunya nggak pakai jilbab ini misalnya ya, terus kemudian berubah pakai jilbab dan tambah solehah lah. Itu ciri-ciri. Karena apa? Laki-laki yang itu bakal jadi jodohmu itu pasti akan mendatangkan perubahan ke arah baik. Karena pertumbuhan dua pribadi ini yang nanti bakal akan jadi jodoh itu menuju ke arah pembaikan. Karena jodoh itu adalah rumusnya itu laki-laki yang baik bakal ketemu perempuan yang baik, dan baik ketemu baik itu hasilnya baik. Tapi kalau
Ketika Anda kenal si cowok ini, kemudian Anda sering melakukan maksiat, kemudian dia sering berkeluh kesah, Anda selalu berkorban, misalnya minjemin uang ya, bagi kita yang bagi yang kerja di luar negeri ya, bagi mbak-mbak yang TKW kan banyak itu kena modus-modus cowok di Indonesia itu ya, yang kadang-kadang itu atas nama pinjem atau apa. Kok semakin keuangan Anda itu semakin lama semakin merasa terbebani, kemudian spirit Anda dalam beribadah semakin menurun, itu tanda-tanda dia bukan jodoh gitu loh. Karena apa? Orang yang bakal menjodohi Anda dan akan menjadi imam khalifah dalam hidupmu itu harusnya sejak awal sudah menunjukkan dia itu mau bakal memberi perubahan yang baik. Tapi kalau itu tidak ada, hati-hati. Itu berarti bukan jodoh. Kalau nanti, loh mas, lah kan ada tetangga saya itu, si Mbak Kai, itu wanita baik-baik. Kenapa setelah menikah punya 2 anak kok laki-lakinya sering mabok, sering main perempuan, nggak setia dan lain-lain? Nah, satu jawabannya, karena memaksakan diri. Allah sudah memberi tanda-tanda di awal ketika perkenalan. Karena dia cinta, dan cinta itu melumpuhkan logika. Itulah akibat dari salah pilih jodoh. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, tanda bahwa seseorang itu jodohmu adalah ketika engkau menjalin cinta dan ketika engkau berkenalan dengan dia semasa pacaran, maka dia membawa ke arah kebaikan. Kalau dia tidak membawa ke arah kebaikan, membawa ke arah yang lebih buruk lagi, maka Anda harus memberi catatan ini, jodoh saya apa tidak. Karena jodoh rumusnya adalah laki-laki yang datang ke dalam dirimu bakal membawa kebaikan. Wes gitu ya, selamat malam tidur.